dalam memastikan bahwa seluruh aset ini terdata dengan baik, termanfaatkan dengan baik agar tidak salah gunakan. Kadang-kadang kalau aset itu kita biarkan, tidak kita kuasai, disalahgunakan. Kita nggak tahu siapa yang pakai, kita nggak tahu sewanya ke siapa, bayarnya ke siapa. Nah itu adalah perilaku-perilaku koruptif. Nah ini jadi hal-hal yang simpel. Ini ke depan kita harus memastikan bahwa ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, tapi saya ingin sedikit memberikan pengalaman saya dalam menjabat sebagai Bupati Kendal kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi ketika awal saya dilantik itu saya sempat ada cerita kisah unik ya, bukan unik, kisah yang baik menurut saya. Ketika pertama kali saya dilantik, kemudian beberapa bulan saya bertemu dengan perwakilan dari KPK. Perwakilan dari KPK, kita ngobrol panjang lebar. Jadi beliau menyampaikan kepada saya pada saat itu, iya betul, kita ini ingin mencegah korupsi. Kita ini ingin memastikan bahwa tidak ada lagi perilaku-perilaku koruptif yang ada di pemerintahan. Apakah itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga pemerintah desa. Tapi ternyata banyak kejadian ketika kita ingin memberantas korupsi, justru penyelenggara negara itu malah takut. Nah, takut akhirnya tidak mau melakukan pembangunan. Jadi betul ada daerah yang bersih, tapi ketika dicek pembangunannya juga nggak ada. Jadi nggak mau ada pembangunan karena takut kalau misalkan banyak pembangunan nanti banyak kesalahan, banyak hal-hal yang akhirnya terjadi masalah. Nah, jadi yang dimaksud itu bagaimana sebenarnya pemerintahan yang bersih tapi juga memberikan dampak. Nah, saya akan bicara dari sisi pemerintahan. Dan ini sebenarnya terjadi, Ibu Kajen. Saya sering bicara hati ke hati dengan para kepala desa. Sering kita mengadakan pertemuan, kemudian kita ngobrol secara non-formal. Banyak dari mereka itu ternyata Bu Kajen itu mereka takut untuk melakukan inovasi. Mereka takut untuk melakukan inovasi, mereka takut untuk melakukan pembangunan karena kalau mereka berinovasi dan melakukan pembangunan, nanti mereka akan dicari-cari kesalahan. Nah, itu terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi di desa, itu juga terjadi di pemerintah Kabupaten Kendal. Tahun pertama saya menjabat, beberapa kepala dinas itu, saya nggak perlu sebut nama, ya, tapi banyak kepala dinas itu yang nggak mau dinas itu dikasih anggaran. Jadi sebisa mungkin menolak secara halus, jangan di tempat saya, di sana aja. Karena mereka takut kalau misalkan diberikan anggaran, kemudian nanti pembangunan banyak, takutnya nanti ada perintah yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, ada perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itu yang akhirnya jadi banyak pemerintahan yang tidak memberikan pembangunan yang berdampak dan maksimal.